Tiba-tiba sosok nenek-nenek dengan wajah yang menyeramkan menghampirinya secara kayang ada di hadapannya. Dengan posisi menghadap wajahnya sambil berkata dengan bahasa Sunda. Sama nih, wawanian kadir, nyingka. Hai teman-teman, takut gak? Takut gak? Takut gak? Sini aku ceritain. Ya, kali ini kita masuk di sesinya cerita kamu, di mana aku akan menceritakan kembali kisah-kisah horor yang kamu alami sendiri, ataupun kisah-kisah horor di sekitarku. Sebelum memulai cerita ini, silakan subscribe ya channel ini dan aktifkan juga notifikasinya agar tidak tertinggal di sesi horor berikutnya. Terima kasih. Oke, ready ya? Takut gak? Sini aku ceritain. Ya, sebut saja ia bernama Mei untuk menyamarkan nama aslinya ya. Ia bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah kota Sukabumi. Pagi itu sebelum ia berangkat bekerja, atasannya meneleponnya memberi kabar bahwa akan ada karyawan baru dari luar kota. Dan ia pun dimintanya untuk menyambutnya, hingga akhirnya Mei pun menyanggupinya. Dan kemungkinan yang bersangkutan akan tiba di Sukabumi agak malaman katanya. Dan pastinya akan menginap di tempatnya Mei malam nanti. Singkat waktu, Mei pun meminta izin pada ibunya untuk membicarakan masalah itu. Ibunya pun menyanggupinya. Tidak lupa pula, ia pun memberitahu kakaknya bahwa nanti malam teman kantornya akan menginap di rumah ini. Dan mereka pun terjadi pembicaraan. Teman Mei nanti malam mau datang ke rumah. Dia dari luar kota, kebetulan dia karyawan baru di perusahaan aku. Nanti tolong bantuin tungguin ya, takutnya aku nanti ketiduran, ujar Mei. Siap Mei, tolong jangan lupa ya beliin kopi sama bahan bakarnya, buat gadang nanti nungguin ya. Emang dari mana dia? Ucap kakaknya. Dia dari Jogja, siap. Nanti aku beliin rokok sama kopinya ya kan. Kalau enggak nanti aku kasih mentahnya, aku titipin ke ibu. Mei pun mempercayainya karena kakaknya ini memang jarang tidur siang-siang. Jadi ia pun mulai tenang. Hingga akhirnya waktu pun berjalan seiring dengan kedatangan tamu yang sedang ditunggu malam itu pun tiba. Di mana kakaknya Mei ini sambil sebat ya menunggu kedatangan tamu dari adiknya ini. Tiba-tiba, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Terdengar ketukan pintu seiring dengan ucapan salam. Waalaikumsalam, ucap kakaknya Mei ini. Ia pun membuka pintu sambil mempersilahkan masuk dan secara memanggil adiknya. Mei, Mei ada tamu nih. Iya sebentar, ucap Mei. Mei pun segera menghampirinya sambil menghidangkan minuman dan makanan ala kadarnya untuk menyambut tamu dan mereka pun akhirnya berbincang-bincang. Dirasa cukup, Mei pun mencoba mengerti keadaannya hingga mengakhiri pembicaraannya dan menawarkan untuk segera beristirahat. Oh ya, Nana ya, menegaskan kembali namanya. Ya, namanya kita samarkan menjadi Nana aja ya. Iya teh, ujar Nana. Ya udah yuk, sekarang kita istirahat dulu. Kalau kamu mau ke air di sebelah kiri ya, ujar Mei. Iya teh, Nana pun merespon tawarannya Mei. Ya, setelah si Nana ini prepare bersih-bersih, Mei pun mengantarkannya ke ruangan kamar di mana Nana nanti akan beristirahat. Udah ya, aku duluan, mat istirahat, ujar Mei. Iya teh, terima kasih, mat istirahat juga, ujar Nana. Entah malam apa pada waktu itu, Nana pun mulai memasuki kamar dan menaruh tas serta barang bawaannya untuk bersiap-siap merebahkan badannya setelah lelah dalam perjalanan. Suasana kamar itu seperti biasanya. Kamar yang terletak di baris kedua ini memang agak berbeda dengan kamar depannya. Hawa yang lembab, dingin, terkadang angin pun tiba-tiba semilir entah dari mana. Dan keluarganya Mei ini pun merasakannya.
Sebenarnya itu merupakan kamarnya si Mei, karena ia pun takut jadi terkadang ia tidur bersama ibunya. Ya, sebelum kita lanjut ke cerita kehororan yang dialami temannya Mei ini, alangkah lebih baiknya kita cari tahu dulu sejarah tentang rumahnya Mei ini. Ya, Mei ini sebelumnya tinggal di salah satu rumah keluarga besarnya yang kebetulan orang tuanya ini ada jatah bagian warisan dari keluarganya. Mei tinggal bersama ibu dan saudaranya karena kebetulan Mei ini salah satu keluarga broken home. Jadi ayahnya sejak kecil sudah meninggalkan mereka. Singkat cerita akhirnya ia pun mendapatkan bagian warisan dari keluarganya hingga akhirnya memutuskan untuk membeli rumah sendiri hingga sampai bertemu dengan rumah yang sekarang ia tinggali. Di kunjungan awal ke rumah itu memang agak kurang serg menurutnya. Rumah yang berdiri dengan bangunan setengah badan di mana dinding bagian atasnya masih menggunakan bambu rajutan dan juga bercatkan kapur putih dengan hordeng-hordeng yang tertutup, jendela yang usam layaknya jendela tempo dulu. Hingga masuk ke dalam ruangan di mana ada ruang tamu dan samping kiri dengan 2 kamar yang berjajar, di antaranya yang teman Mei ini tengah beristirahat. Di kamar kedua itu kebetulan ada pintu exit keluar selain pintu utama. Jadi dia menuju ke kolam ikan kecil di samping kamar itu. Singkat cerita mereka akhirnya membeli rumah itu dengan alasan karena efisiensi budgeting yang minim. Dan karena ada rezeki lebih, akhirnya rumah itu pun dibangun secara permanen tanpa mengubah denah yang ada, hanya merubah bagian kamar kedua yaitu dengan menutup pintu exit yang keluar itu dan menimbun kolam bagian belakang. Nah, semenjak itulah kejadian aneh pun dimulai. Menurut Mei, bila pada saat ia tidur sering ada angin berhembus dari arah pintu exit. Padahal sekarang pintu itu sudah tertutup tembok dan hawa kamar pun jadi semakin lembab dan mencekam. Kakaknya pun sempat melihat wujud penampakan yang melintas dari ruang tamu menuju kamarnya Mei ini. Itu pun ia seperti berasa sadar dan tidak sadar, semacam ketindihan mungkin. Dan sempat pula kakak Mei ini bertemu dengan sosok itu melalui mimpinya dengan berwujudkan sosok wanita bergaun putih yang sangat cantik. Namun untuk cerita selanjutnya dia malah tersenyum, entah apa yang terjadi. Nah, setelah tahu riwayat rumah Mei ini, barulah kita coba masuk kembali ke cerita utama, yaitu sewaktu Nana beristirahat atau berada di kamar tersebut. Inilah yang terjadi. Menurutnya malam itu Nana tengah membereskan barang-barangnya untuk mempersiapkan esok hari. Dan setelah semuanya selesai, ia pun mulai merebahkan badannya di kasur sambil bergumam, Sukabumi dingin ya. Ia pun menarik selimutnya. Mungkin tanpa ia sadari ada sosok yang tengah memperhatikannya. Hingga sepersekian ia ingin memejamkan mata, sontak ia langsung terkejut. Tiba-tiba sosok nenek-nenek dengan wajah yang menyeramkan menghampirinya secara kayang ada di hadapannya. Dengan posisi menghadap wajahnya sambil berkata dengan bahasa Sunda, "Saha maneh? Wawanian ka dieu? Nyingka." Pada saat itu Nana tidak bisa apa-apa karena ia merasa dirinya layaknya orang yang sedang ketindihan, tidak bisa bergerak, berbicara, ataupun memejamkan mata. Matanya hanya menatap ke depan, sosok yang dia tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Karena Nana ini orang Jawa dan dia kurang begitu paham bahasa Sunda, jadi malam itu menurutnya ia hanya bisa meneteskan air mata dan sambil berdoa di dalam hati. Hingga tak terasa pagi pun tiba, ia baru mulai tersadar. Nah, paginya Mei ini sudah terlebih dahulu bangun karena mungkin
ngerasa gak enak juga karena ada tamu di rumahnya. Namun ia pun merasa resah saat itu. Terlebih bertanya-tanya, kok Nana belum keluar dari kamar menurutnya. Hingga akhirnya Mai pun berinisiatif untuk membangunkan si Nana ini. Karena hari ini ia pun harus ke kantor. Nak, bangun nak. Yuk udah siang loh, kita harus ke kantor hari ini, ucap Mei. Iya teh, sebentar, Nana pun menjawabnya. Setelah itu Nana pun keluar dengan wajah yang terlihat pucat menurut Mei. Karena penasaran, Mai pun menanyakan kabarnya. Gimana nak? Pulaskah tidurnya? Ucap Mei. Iya teh. Nana merasa tidak enak untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Namun Mai pun membuka pembicaraan. Gak ada apa-apa kan tadi malam? Sebelum sempat selesai Mei berbicara, Nana pun langsung menangis, memeluk Mei sambil menceritakan kejadian yang menimpanya tadi malam. Mei pun mencoba menenangkannya sambil ibunya pun mendengar pembicaraan mereka hingga membawakan secangkir teh hangat untuknya. Dah Mei, gak apa-apa, mungkin ia hanya ingin berkenalan. Iya teh. Hingga akhirnya mereka pun kembali beraktivitas dan mencoba melupakan masalah itu. Yaps, akhirnya selesai juga guys. Bagaimana menurut kalian? Takut nggak? Semoga cerita ini bisa memberikan kebutuhan nutrisi horor buat kalian. Tarik kesimpulan dari cerita ini, sebaiknya pada saat kita berkunjung di sebuah lokasi atau tempat manapun, kita harus sopan dalam tingkah laku. Terlebih dengan sosok yang kita mungkin tidak bisa melihatnya, namun ada di sekitar kita. Dan juga jangan lupa bentengi dengan doa tentunya. Dan dari kasusnya Nana ini, mungkin kita tidak tahu kenapa tiba-tiba sosok itu marah kepadanya. Menurutku bisa jadi Nana ini membawa ataupun ada sosok pendamping yang berbenturan energinya dengan sosok penguasa di rumah Mei. Menurut kalian gimana? Aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, bantu support yuk dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan juga notifikasinya agar kehororan selalu menemani aktivitasmu. Yuk, akhir kata semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Thank you.